Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita masuk ke studi kasus yang ke-6. Mungkin agak panjang video kali ini, tapi saya berharap teman-teman tetap semangat. Let's check it out. Teman-teman, tema kita kali ini adalah valuasi ya, pengantar valuasi, manajemen keuangan. Ya, studi kasus kali ini masih sama, masih terkait dengan utut. Hanya saja kali ini kita fokus terhadap eh, tentang valuasi ya, penilaian terhadap perusahaan ini, dan bagaimana jika ada mekanisme dividen di dalam usahanya. Kita akan mulai dengan mempelajari konsep-konsep pentingnya dahulu ya. Konsep pertamanya adalah valuasi, teman-teman. Valuasi adalah proses ya untuk menentukan apakah eh, nilai dari suatu aset atau bisnis atau perusahaan. Jadi ini adalah sebuah teknik menilai ya, menilai kemudian menentukan harga yang wajar dari suatu perusahaan. Teman-teman bisa menggunakan teknik ini dalam perspektif sebagai investor ya, atau bisa jadi dalam sisi perusahaan. Kemudian, valuasi dan keputusan dividen jika nilai usaha naik signifikan dengan reinvestasi, maka menahan laba itu adalah keputusan yang paling baik. Sedangkan jika penambahan nilai usahanya kecil, kemungkinan besar investor akan lebih baik menerima dividen dan menginvestasikannya di tempat yang lain. Nah, ini valuasi ini sekarang digunakan lebih luas, bahkan kadang-kadang menilai sesuatu yang tidak ada prosesnya. Contoh kripto gitu ya. Nah, ini yang masih menjadi perdebatan. Walaupun secara teoretikal harusnya tidak bisa ya, karena dia bukan suatu bisnis atau suatu proses. Asetnya berkembang hanya karena perdagangan saja. Nah, ini yang sebenarnya tidak diperkenankan dalam manajemen keuangan, walaupun pada saat ini muncul ya. Untuk kali ini, kasus kali ini, teman-teman berfokus atau berposisi sebagai utut, ya. Posisi teman-teman sebagai utut. Kenapa saya tekankan itu? Karena ketika posisi teman-teman sebagai investornya utut, maka perspektif kita menilai studi kasus ini jadi berbeda, teman-teman. Nanti di akhir mungkin saya akan jelaskan sedikit perbedaannya di mana. Tapi ingat ya, kali ini kita berposisi sebagai pemilik usaha. Konsep berikutnya adalah Return on Reinvested Capital atau RORC. Ini adalah rasio yang menunjukkan seberapa produktif eh, laba yang ditahan atau dividen yang tidak diberikan ya. Laba yang ditahan. Mengapa penting? Karena ini memastikan setiap uang nilai rupiah yang kita investasikan di dalam perusahaan tersebut memberikan pengembalian yang lebih baik daripada biaya modal atau COC. Jika RORC lebih besar dari COC, maka reinvestasi itu menciptakan nilai. Nah, dalam konteks ini menciptakan nilai bagi eh, investor kita. Nah, konsep berikutnya adalah COC. Ini pernah saya jelaskan sebelumnya, tetapi kali ini saya tekankan bahwa COC ini adalah biaya yang menjadi tingkat pengembalian minimum. Diharapkan investor sebagai kompensasi atas risiko yang ditanamkannya di usaha kita. Jadi masing-masing investor ini punya nilai sendiri ya, nilai harapan sendiri terhadap perusahaan kita. Secara matematis COC bisa dihitung teman-teman. Tetapi di dalam kasus kali ini tidak ada eh, diketahui ya, nanti kita harus asumsikan dia. COC ini adalah batas bawah atau bisa dikatakan batas toleransi
seorang investor masih mau meletakkan uangnya di perusahaan kita. Nah, teman-teman, kalau berpikir sebagai investor, maka COC adalah pokok pandangan teman-teman. Berapa uang atau berapa imbal hasil yang teman-teman harapkan dari usaha yang dilakukan oleh perusahaan yang kita letakkan uangnya. Oleh karena itu tadi memposisikan diri ini menjadi penting ya, teman-teman. Oke, langkah pertama, seperti biasa kita mendata dulu aspek-aspek yang penting di dalam studi kasus. Nilai uang yang terdata di dalam studi kasus kali ini hanya 20 juta saja. Ini adalah satu-satunya nilai yang diketahui. Berarti nanti sisanya harus kita asumsikan ya, teman-teman. Jenis usahanya peyek, kebijakan dividennya awalnya tidak ada. Nah, apakah akan ada dividen? Ya gitu ya. Tapi ingat, di sini ada disebutkan ada masalah ya, masalah pasokan ikannya. Masalah pasokan ikan ini akan ya mungkin akan membuat masalah. Tapi apa hubungannya dengan investasi? Nanti kita akan lihat ya dari sisi manajemen keuangan. Baik, langkah keduanya kita akan mendefinisikan gap-nya dulu ya. Ada gap di sini, ada pertentangan antara reinvestasi penuh dengan membagi dividen. Ya, ini adalah gap yang akan kita bahas di dalam studi kasus kali ini. Cara membahas pertamanya adalah dengan melakukan analisis komparatif ya, teman-teman. Analisis komparatif ini ya sangat sederhana, cakap-cakap aja. Yang pertama kita lihat adalah potensi. Jika reinvestasi penuh, maka potensi pertumbuhannya pasti lebih besar daripada membagi dividen. Ini jelas, ini jelas. Jelas sekali ya. Terutama dalam merespon permasalahan utama tadi. Kalau permasalahan utamanya seperti diketahui tadi bahwa pasokan ikannya berbahaya begitu ya, maka sebenarnya keputusan yang paling aman dalam usaha ini adalah melakukan proses DP. Itu dulu. Down payment terhadap ikan wadernya. Ini memastikan bahwa ikan wader tersedia. Tapi itu jangka pendek, teman-teman. Jangka panjangnya bagaimana? Jangka panjangnya mau tidak mau, ya kita harus intervensi proses produksinya. Artinya apa? Ada kemungkinan kita akan membesarkan usaha tidak hanya melakukan proses produksi ikan wader saja. Tetapi bisa jadi kita akan mengintervensi, membuat atau bermitra dengan petani ikan wader. Oleh karena itu, keputusan reinvestasi penuh itu sebenarnya baik. Karena memberikan keleluasaan bagi UTUT untuk melakukan proses investasi atau proses pertumbuhan usaha. Dari sisi perusahaan, kita melihat bahwa reinvestasi penuh adalah hal yang baik. Lebih baik daripada bagi dividen. Nah, risikonya bagaimana? Risikonya adalah tinggi. Kalau di kita punya risiko tinggi. Begitu juga dengan investor. Membagi dividen ini baik sebenarnya, teman-teman. Baiknya apa? Ya, setidaknya kita mengembalikan sebahagian dari aset yang diinvestasikan oleh investor kita dalam bentuk dalam bentuk bagi hasil. Kenapa? Karena dalam konsep bisnis, jika kita gagal ya, pilot begitu ya, maka aset yang diinvestasikan atau uang yang diinvestasikan oleh investor itu bisa juga hilang. Jadi sebenarnya pengembalian dividen ini secara tidak langsung adalah mengembalikan ya uangnya mereka. Dalam kasus UMKM itu sangat mungkin terjadi. Kemudian likuiditas ya. Dari sisi likuiditas, terutama investor, di reinvestasi penuh tidak ada. Kalau di dividen ada. Nah, kontrol usaha bagaimana? Seperti yang saya katakan tadi, pada kasus reinvestasi penuh, kontrol usaha ini bagus ya. Kita ini sebagai pemilik usaha itu menjadi lebih agile ya, lebih agile. Nilai usahanya bagaimana? Ya sama seperti potensi, lebih baik.
Jadi dalam kasus ini, reinvestasi penuh ini peluang paling besar ya, terutama jika ada masalah pasokan. Nah, dalam dalam studi kasus ini, teman-teman menjawab sampai di sini, it's good, ya, it's good. But, ya, but we need to further ya, we need to analyze further. Oleh karena itu, kita akan fokus bagaimana kalau kita bagi dividen 50-50. Oke, let's see what happen. Nah, yang pertama kita lakukan adalah simulasi dulu nih. Ya, bagaimana kalau di reinvestasi dan didividenkan. Kalau full reinvestasi, total cash flow kita 148 juta. Which is good ya, which is good. Jika partial dividen, maka total cash flow selama 5 tahun itu 122 juta. Artinya bagaimana? Kalau dilihat seperti ini, ya, kalau dilihat seperti ini, kemampuan usaha jika dilakukan proses dividen 50-50 itu menjadi lebih kecil ketimbang full reinvest. Ya, kita tidak mempermasalahkan benar salah di sini ya, tetapi kita mempermasalahkan strategi. Nah, dari sini kita akan lihat lagi, kita akan fokus di partial dividend ini. Ya. Kalau keputusannya memang harus partial dividend, what we will do? What we will do? We know that full reinvestment is the best idea, but what we will do if partial dividend will do ya. Nah, ini dia. Yang pertama dilakukan adalah mengevaluasi melalui model RORC. Untuk strategi 50% reinvestasi, rumus RORC adalah sigma cash flow dibagi modal reinvestasi. Di dalam kasus ini ya contoh perhitungan itu di tahun kedua ya teman-teman ya. Jika di tahun pertama modal yang ditahannya jadi 10 juta ya. Tadi kan dapatnya 20 ya. Dapatnya kan 20. Tapi kan 10-nya dibagi, 10-nya tetap. Maka modal ditahannya 10 juta. Di tahun kedua modal ditahannya kok 11 juta. Nah, hitungannya begini. Kita asumsikan dulu pertumbuhan usahanya. Pertumbuhan usahanya 10%. Maka kalau kalau cash flow di tahun kedua berarti 20 juta dikali 1 tambah 10%. Jadinya 22 juta. Ya kan? Ya, kalau teman-teman tidak paham ya, itu maksudnya 20 juta kali 1 tambah 10% itu artinya 20 juta kali 1, 20 juta, ya kan? Kemudian ditambah 20 juta kali 10%, yang mana 2 juta, artinya 20 tambah 2, jadinya 22 juta. Itu mengapa 22 juta, kan 50%-nya 11 juta tuh. Makanya di tabel dimunculkan di tahun kedua modal ditahannya 11 juta. Nah, untuk perhitungan tambahan arus kasnya, ya CF rumusnya adalah CF tahun sebelumnya dikurang yang sekarang. Di mana tahun sebelumnya kan 20 juta ya dapatnya kan cash flow-nya. Nah, tahun sekarang jadi 22, maka tambahan arus kasnya 2 juta. Itu yang terlihat di tahun kedua di tabel. Nah, RORC-nya berapa? 20%. Nah, teman-teman silahkan cek untuk tahun ketiga, keempat, dan kelima. Apakah hasilnya konstan 20%? Ya. Interpretasinya, dari hasil ini kita ketahui bahwa setiap 1 juta yang direinvestasikan menghasilkan tambahan laba senilai Rp200.000 atau senilai 20% per tahun. Ini menandakan bahwa modal kerja yang ditanam kembali produktif ya, dan layak untuk tetap digunakan sebagai sumber pertumbuhan. Nah, angka ROIC ini juga konsisten di setiap tahun menandakan efisiensi. Artinya apa? Kalau dalam kasus ini pembagian 50-50% itu bagus. Masih sangat bagus untuk diterapkan kalau kita sebagai
company ya, artinya tidak terlalu mengganggu operasional usaha. Oke, but it's not finished. Kita akan lihat sensitivitas antara RORC dengan cost of capital. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membuat keputusan. Kita asumsikan cost of capital di tahun pertama 12%. Artinya 1% per bulan ya. 12% ini kan per tahun ya. Nah, jika RORC-nya 20% konstan di setiap tahun, maka spread-nya 8%. Artinya ya tetap invest. Tetap bagus. Nah, kalau pertumbuhan COC-nya 2% per tahun, ya 2% per tahun sesuai dengan kenaikan 10% ini ya, 10% bisnis, maka COC-nya kemungkinan besar juga akan meningkat ya. Kita lihat nih, di tahun kelima, COC itu sama dengan ROSC. Artinya apa? Masih netral. Masih netral. Tapi di tahun ke-6, di sini harusnya dilakukan perubahan strategi. Ya, dia harusnya dilakukan perubahan strategi. Artinya apa? Di tahun kelima, kita harus sudah tahu bahwa di tahun depan itu pembagian 50% itu tidak baik. Jika melihat cost of capital-nya yang semakin tinggi. Ya, apalagi di tahun ke-7 itu bad. Nah, kesimpulannya apa? Jika RORC kurang dari cost of capital, modal tidak digunakan secara efisien. Oleh karena itu kita perlu strategi lain. Nah, harapan saya jawaban teman-teman tuh sampai di sini. Kenapa sampai di sini? Karena teman-teman nanti akan paham bahwa jika kita mau melakukan proses investasi, maka setidaknya kita harus memastikan bahwa uang yang kita letakkan di dalam perusahaan tersebut itu menghasilkan. Begitu juga dari sisi perusahaan nih. Dari sisi perusahaan, kalau metode dividennya yang ditetapkan kemungkinan besar bisa merugikan kita karena modalnya ditarik gitu ya, atau uangnya ditarik, cash flow-nya ditarik, maka kita perlu melakukan review strategi. Oke? Itu tadi ya. Saya tadi janji kan apa bedanya memposisikan diri sebagai perusahaan dengan investor. Oke, teman-teman. Kita tutup pertemuan kali ini dengan quotation dari Albert Einstein. Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it earns it. He who doesn't pay it. Jadi di dalam kasus ini memang terjadi compound ya. Pertumbuhan majemuk. Pertumbuhan majemuk harus dihitung teman-teman. Nggak boleh diraba-raba, dirasa-rasa nggak boleh. Karena Albert Einstein mengatakan begitu ya. Kita harus hitung sehingga kita paham. Maka kita mendapatkannya. Kalau kita tidak hitung, kita tidak paham, kita malah membayar. Which is itu kerugian. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Semoga apa yang kita bahas kali ini memberikan manfaat bagi teman-teman. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.